Pakai ini atau buka? Pakai ini ya? Pakai dulu nanti buka. Oh, buka. Oh, gitu. Baik, pemirsa, saya saat ini sedang berada di TK Sekolah Islam Terpadu Al-Furqon bersama Bapak Agus Priyono. Priyatmono. Priyatmono. Oh ya, Agus Priyatmono. Nah, aku pikir Priyono. Beliau adalah Ketua Sekolah Islam Terpadu Kepala Sekolah Islam Terpadu Al-Furqon Palembang. Saya ingin berbincang-bincang dengan beliau, santai. Mari kita ikuti bincang-bincang kami saat ini. Nanti diikuti aja jalan ceritanya, entah apa yang akan kami bicarakan. Begitu kan? Oke. Pak Gus, Iya. tentu sekian puluh tahun, bahkan belasan tahun tentunya sudah mengikuti 94 ya, ya. Di pendidikan Islam tentunya ya. Jadi SIT Al-Furqon ini Sekolah Islam Terpadu. Iya. Gimana sebenarnya baik irama sekolah, kemudian mutu sekolah di Indonesia saat ini, terutama yang ada sekolah Islam terpadu ini kan, terutama orang seringkali berpandangan yang tidak baik, tapi ada juga orang yang menuntut anak-anaknya supaya sekolah di sekolah Islam terpadu tentunya. Jadi ini menjadi perlu untuk diketahui semua masyarakat secara luas. Oke. Iya. Santai aja. Iya, alhamdulillah. Bismillah. Jadi sekolah Islam terpadu ini melengkapi, ya, kalau bahasa kita itu melengkapi sekolah-sekolah Islam yang sudah ada. Jadi yang sudah mendahului kita di antara misalnya Muhammadiyah, kemudian Al-Wasilah, Nahdlatul Ulama dengan ciri khas pesantrennya, kemudian Al-Azhar dengan ciri khas yang luar biasa. Maka sekolah Islam terpadu ini juga melengkapi dari khasanah. Saya sekolah Muhammadiyah loh. Nah iya, khasanah pendidikan Islam di Indonesia ya, dengan berbagai ciri khas masing-masing. Ya. Jadi kalau melihat cerita balik, latar belakang balik, artinya bagaimana sekolah Islam terpadu ini dibentuk itu kan di awal-awal tahun 90-an. Ya, tahun 90-an. Kisarannya 90. Kisaran itulah. Jadi artinya mulai memunculkan ide bagaimana bukan berarti yang lain lemah dan tidak, tapi saling melengkapi. Ibarat bangunan itu kan ada ciri khas masing-masing. Saling melengkapi, saling memperkuat bentuk bangunan Islam itu sendiri, khususnya di bidang pendidikan. Ya, maka sesuai dengan perjalanan ini tahun 2001. Kalau misalnya dilihat perjalanan dari tahun 90 awal sampai tahun 2001 kan sudah 30-an tahun ya. 2021 maksudnya? Iya, sekarang ini 2021. Dari tahun sekitar tahun 90, anggap aja 90, artinya sudah 31 tahun perjalanan itu ya, dengan berbagai macam sama dengan usia saya di Palembang. Oh, subhanallah. Saya perantau. Masih merantau juga ya? Perantau ketika di Jogja. Oh iya. Gitu. Balik lagi kampung. Balik kampung. Palembang ya. Kampung kelahiran. Jadi seperti itu. Nah, jadi perjalanan yang luar biasa ini dan berbagai macam ujian-ujiannya yang jelas. Tentu. Nah, kalau sekolah Islam terpadu ini kan memiliki ciri khas sendiri juga kan. Artinya bagaimana pendidikan umum itu dipadukan dengan pendidikan keislaman, ditambah lagi dengan belajar Al-Qur'annya. Dan tiap sekolah pun memiliki ciri khas masing-masing. Dari sekolah Islam terpadu yang ada punya ciri khas masing-masing juga. Ya, jadi walaupun kita punya standar yang sudah ditetapkan oleh jaringan sekolah Islam terpadu. Nah, standar inilah yang menjadi acuan untuk sekolah Islam terpadu. Bahasa kita standar minimal pelaksanaannya lah. Jadi ada aturan-aturan yang harus kita ikuti tentunya dengan organisasi. Ya, sebagai wadahnya itu kan, sebagai wadahnya seperti itu.
Ya, jadi bagaimana pengelolaannya, bagaimana SDM-nya. Nggak boleh jalan sendiri berarti ya? Ya, ada koordinasi, kerjasama dan sebagainya, tetap ada. Walaupun masing-masing ciri-ciri menambahkan, ibaratnya taman itu kan ada bunga, tambah bunga ini, tambah bunga ini. Kalau di Al-Furqan ya ada ciri khas Al-Furqannya seperti apa, seperti itu. Jadi itulah perjalanan sementara ini Sekolah Islam Terpadu, khususnya Al-Furqan ini. Kalau Al-Furqan sejak 2003 kan, 2003 sampai 2001 ini, artinya sudah hampir 18 tahun, 18 tahun berjalan. Lama juga ya. Ya, artinya kalau di bahasa umur manusia ya ini lagi gairah-gairahnya, semangat remaja menuju pemuda kan, misalnya seperti itu. Tapi memang saya lihat kan cukup besar ya animo masyarakat Alhamdulillah. sekolah Islamnya. Alhamdulillah, sekolah Islam sekarang menjadi pilihan lah. Hampir semua, baik sekolah yang sudah ada selain IT juga, alhamdulillah animo masyarakat sekarang kembali kesadaran. Apa yang membuat masyarakat kalau menurut Mas Agus? Kalau dilihat bisa jadi kegundahan para orang tua. Mas Agus ini dipanggil Gus Pri. Iya, kegundahan orang tua. Ya, satu sisi kegundahan orang tua. Jadi kalau bahasa Al-Quran itu jangan meninggalkan generasi yang lemah. Zuriatan di'afa. Surat An-Nisa, kalau saya surat An-Nisa ayat 9 ya, kalau tidak salah. Zuriatan di'afa. Jadi generasi yang lemah. Lemah dalam hal apa? Oke lah, kalau secara akal misalnya, kecerdasan akal, banyak sekarang yang cerdas. Banyak yang pintar. Tapi yang diwarnai dengan hati, ya, nilai-nilai keislaman, ruh ilahiyah, itu yang jarang. Ibaratnya kalau misalnya pinter otaknya, khawatir nanti minteri. Ya. Cerdas akalnya nanti khawatir ngakalin. kalau bahasa Palembang ngotain. Ini. Bisa banyak kali kata-kata yang loncat-loncat nanti dari Mas Gus ini. Ya, silakan lanjut. Jadi itu kegundahan orang tua. Kedua, setiap orang tua doakan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Harapannya itu kan orang tua pingin punya anak yang itu mereka itu kedepannya bisa menjadi seorang anak yang qurrata a'yun. Yang menyenangkan orang tua dalam pengertian apa? Ketika orang tua sudah sepuh, kalau bahasanya itu bahkan sudah tiada, mereka tetap soleh dan selalu mendoakan. Kemudian perilaku mereka di dunia ya memiliki adab-adab. Karena sekarang ini kan banyak orang itu kehilangan adab, khususnya remaja-remaja. Tercabut akar budayanya. Betul. Kita ini budaya Melayu sebenarnya. Melayu identik dengan Islam. Dengan Melayu apa? Dunia Islam, dunia Melayu. Betul. Harusnya itu. Itu yang hilang. Hilang. Kalau di bahasa sini budaya Melayu, kalau di Jawa bahasa unggah-ungguhnya. Adab terhadap orang tua, adab bagaimana dia belajar, adab bagaimana dia bermasyarakat dan sebagainya. Ya karena itu tadi pengaruh ya perkembangan ilmu pengetahuan juga. Betul. Dipisahkan oleh kemajuan teknologi. Sebenarnya tidak disalahkan teknologi itu. Hanya saja alat kan harus dipisahkan. Ya, gitu. Agama dengan teknologi. Nah, itu tadi. Kalau bahasa kerennya sekularisasi. Sekularisasi. Memisahkan sesuatu kehidupan manusia. Sekularisasi ini yang membahayakan. Ini kita bahas. Yang membahayakan karena apa? Memisahkan kehidupan masyarakat dengan nilai-nilai agama. Betul. Ini yang jadi masalah. Yang hilangnya warna kehidupan di masyarakat dari kehidupan yang berbudaya, khususnya orang-orang yang beragama. Kalau kita Islam. Ya. Karena semua agama kan intinya mengajarkan kebaikan-kebaikan, apalagi Islam kan. Jelas ini yang hilang ya seperti itu. Nah, kegelisahan orang tua ini makanya mereka semakin kuat keinginan untuk memasukkan anaknya ke sekolah Islam. Sekolah Islam. Terutama mereka-mereka yang mungkin dari kalangan ekonomi menengah ya ke atas ya. Karena kalau yang menengah ke bawah tentu dasar-dasar keislamannya dari orang tua mungkin masih kuat. Kalau kita di desa itu masih ada tempat di surau. Di surau. Seperti di Sumatera Barat itu anak-anak
kalau sudah mulai akil balik tidak boleh pulang ke rumah kalau tidur. Dia Tidur harus di tidur masjid. di masjid. Iya, di masjid. Di surau ya. Iya. Ya, makanya surau banyak di Sumatera Barat, dan saya pikir seluruh daerah di Indonesia pun seperti itu. Iya. Ada ciri khas masing-masing. Masing-masing. Di Madura, Madura. di Jawa itu ya langgar, kan seperti itu. Masjid-masjid kecil musola, kadang mereka tidur di masjid. Sekarang mulai muncul lagi. Mulai muncul ma'had Quran. Anak-anak kadang-kadang ngaji Quran sana, paginya sekolah, sorenya belajar Quran, kadang mereka nginep di ma'had. Kan jadi ada apa keterkaitan mereka kembali ke agama. Jadi gitu. kalau Gus Pri merasa bahwa lebih cenderung kepada bagaimana mengembalikan adab, etika, perilaku dan mental anak bangsa ini dengan adanya sekolah-sekolah Islam ini, sebenarnya itu yang paling utama sebenarnya. Ya. Bukan persoalan mau cerdas pintarnya saja bahwa itu perlu ya, tapi emotional question ya, istilahnya. Kecerdasan, ya, emosi. Sama kecerdasan religius. Ya. Kira-kira seperti itu. Betul. Itu saja kah? Moga gitu ya. Oke pemirsa, itu saja mungkin perbincangan kita. Ini tahap pertama. Mungkin pekan depan kita akan ada tahap kedua, tentu yang lebih luas lagi. Itu saja mungkin. Sapa dulu. Gimana? Itu saja mungkin ya pemirsa ya. Kami sudahi dengan Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.